أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ونعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sholat isya rahimahumullah, saat ini berkata kula matur sumangga sarangan kula lan panjenengan sami tansah manjataken puji dan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kita punika alhamdulillah sampun pikantuk malam pinten ini 28, ada yang 28, ada yang 27, ada 9 insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang 28, ada yang 29. Ada yang bahkan ada yang pun lali karena ikhlas, saking kelasnya jadi lali. Untuk piro lagi Lord. Alhamdulillah. Rasa-rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. Waktu berlalu begitu cepat. Waktu berlalu begitu cepat. Dan ayat yang saya bacakan tadi sampun sering disampaikan oleh para ustadz, para ulama ketika tausiah di mimbar ini mungkin juga. Jemaah rahimahullah, di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk thalabul ilmi. Karena pada bulan Ramadan itu Masya Allah, setiap waktu itu isinya thalabul ilmi. Pada subuh panjenengan dapat ceramah subuh, ya kan? Duha, waktu duha biasanya dapat ceramah duha. Agak siangan dikit biasanya dapat ceramah saking istri, bapak-bapak boleh agak sore pun ceramah buka bersama. Malam dapat ceramah lagi, dapat tausiah lagi. Ramadan adalah momentum waktu yang terbaik bagi kita untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah Allah membukakan pintu hidayahnya lebar-lebar teruntuk siapapun, tidak terkecuali. Karena panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, walaupun kula lan panjenengan itu kathah dosa, walaupun kula lan panjenengan itu dosanya banyak dengan Allah, tapi Allah enggak manggil kita wahai orang-orang yang banyak dosa, bukan. Allah manggilnya wahai orang-orang yang beriman. Disetarakan, walaupun dosa kita itu banyak, tapi Allah manggilnya wahai orang-orang yang beriman, karena Allah masih melihat keimanan dalam hati kita. Dan nyuwun sewu, ending akhir dari perintah berpuasa dan la'anakum tattaqun, padahal syariat puasa sendiri, puasa itu menahan haus dan lapar. Apa hubungannya perut? Apa hubungannya perut dan juga la'anakum tattaqun? Nyuwun sewu, ternyata puasa bukan hanya masalah menahan lapar dan haus. Mungkin kula panjenengan saged bisa menahan lapar dan juga haus itu saged, mudah bagi kita. Tapi yang susah itu menahan yang lain. Menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan lisan kita agar tidak menghujat, menahan lisan kita agar tidak ghibah dan sebagainya. Ini yang susah di kita. Maka bulan Ramadan adalah tarbiyahnya hati. Karena nyuwun sewu, 11 bulan hati kita itu rasanya capek, lelah. Dan nyuwun sewu, ketika manusia itu kebanyakan ibu-ibu, ketika ibu-ibu diberikan tubuh yang sehat, pasti mereka juga perawatan fisiknya dirawat. Kadang manicure, pedicure, kadang perawatan pakai skincare, itu fisik. Tetapi hati kadang jarang banget orang yang perawat. Padahal nyuwun sewu, organ yang paling capek dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah hati kita. Bapak-bapak menawi nyambut damel itu merungsung, artinya buatan enak, itu rasanya juga sehari itu rasanya capek. Ibu-ibu nggak ngotot, ibu-ibu ketika hatinya sedang nggak baik-baik saja, mute itu sedang nggak enak, nyuwun sewu sedang datang bulan tiba-tiba senggol dan lain sebagainya, itu udah hatinya rasanya tidak nyaman kan. Maka hati itu adalah organ yang paling capek. Di bulan Ramadan ini Allah istirahatkan hati kita. Allah berikan tempat-tempat untuk beristirahat hatinya. Di majelis ilmu, kita digembleng di majelis ilmu. Terus sholat malam, biasanya yang mungkin banyak orang yang sholat malam itu jarang-jarang. Pada isya sudah selesai, lanjut aktivitas yang lainnya. Tapi sekarang kita
membiasakan diri untuk sholat malam, membaca Quran sewu. Banyak orang di luar bulan Ramadan itu jangankan menghatamkan dalam seminggu, 1 bulan itu kadang belum tentu bisa hatam 1 kali. Tapi di bulan Ramadan ini Allah mudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran, sehingga dalam 1 bulan ada yang bisa sampai 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam. Kemarin kami menjumpai satu anak masih SMP. Anak SMP ketika Ramadan dapat 20 hari sudah hatam 11 kali. Sehari membaca 20 juz. Karena Allah membukakan pintu hidayah, Allah memudahkan kita untuk lisan kita untuk membaca Al-Quran. Padahal nyuwun sewu, membaca Al-Quran itu berat itu. Kadang itu kita baru tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu amope penting 3 biasanya. Itu basmalah ya. 1 ayat itu paling berongah apa ngoten. Maka membaca Quran itu susah, sulit, berat. Tapi Allah mudahkan. Di bulan Ramadan ini Allah mudahkan. Maka Allah mengistirahatkan hati kita. Yang pertama di majelis ilmu. Yang kedua, ketika kita mendirikan sholat malam, Allah istirahatkan hati kita. Yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah istirahatkan hati kita. Tidak mungkin ketika kita sedang membaca Al-Quran kita memikirkan yang lain. Maka jamaah rahimahullah, di sisa waktu yang masih ada yang diberikan Allah kepada kita maksimalkan sebaik-baiknya. Belum tentu tahun depan kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Dan nyuwun sewu, Ramadan tahun ini rasanya cepat banget. Kemarin baru mulai rasanya. Sekarang tinggal beberapa hari. Ada yang tinggal 2 hari, ada yang tinggal sehari. Jamaah rahimahullah. Maka ketika Allah masih berikan kita kesempatan, ketika Allah masih berikan kita kenikmatan, salah satu bentuk kasih sayangnya Allah adalah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka maksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Seandainya kita tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, maka hendaknya kita mempersiapkan perpisahan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, semoga ada ilmu yang bisa diambil, dan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan, diberikan keistiqomahan, dan diberikan kesehatan sampai nanti akhir Ramadan, dan semoga kita masih dipertemukan pada Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.